Oke, ada cara cepat. Nah, nggak perlu kita mencari seperti ini. Nggak perlu mencari volume 1, kemudian nggak perlu juga mencari volume 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya, Dianur. Masih pada pembahasan kita mengenai bangun ruang sisi datar. Pada video-video sebelumnya kita telah membahas mengenai bangun ruang sisi datar kubus, balok, dan prisma. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan bangun ruang sisi datar yang keempat, yaitu limas. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur limas, luas permukaan, serta volume limas beserta contoh-contoh soalnya ya. Limas adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segi N dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jadi ini alasnya macam-macam ya. Tapi sisi tegaknya harus berbentuk segitiga. Nah, ini kamu lihat TAB, ini sisi tegaknya berbentuk segitiga ya. Kemudian TBC juga sama, TAC juga sama, segitiga semuanya ya. 5 segi N ini yang pertama itu memiliki titik sudut sebanyak N tambah 1. Kemudian memiliki sisi sebanyak N tambah 1. Kemudian memiliki rusuk sebanyak 2 kali N. Kemudian tidak memiliki diagonal sisi dan tidak memiliki diagonal ruang ya. Contohnya begini, contoh limas segitiga. Nah, limas segitiga yang seperti kalian lihat ini itu memiliki titik sudut sebanyak berarti N-nya 3 ya. Berarti N-nya 3 berarti titik sudutnya adalah 3 tambah 1 yaitu 4. Nah, terbukti ya A, B, C, dan T. Biasanya titik puncak itu disebut dengan T ya, simbolnya ya, biasanya. Kemudian memiliki sisi sebanyak N tambah 1 juga sisinya. Berarti 3 tambah 1 juga, yaitu 4. Yaitu sisi alas yang di bawah. Kemudian yang tegak di depan sini 1, di kanan 1, di kiri 1. Jadi totalnya ada 4 ya. Kemudian rusuknya. Rusuknya sebanyak 2N. Artinya 2 kali 3, yaitu 6. Apa betul? Alasnya 1, AB, BC, CA. Ada 3 ya. Alasnya ada 3, yang tegak juga ada 3. Berarti betul ya, ada 6 berarti ya. Nah, sekarang jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas, yang pertama ini limas segi 4. Nah, kalau alasnya berbentuk segi 4 seperti ini, sisi tegaknya ya, sisi tegaknya tadi kan dikatakan harus berupa segitiga. Ini seperti ini contoh jaring-jaringnya. Kemudian bisa juga seperti ini, limas segi 5 nih. Alasnya berbentuk segi 5. Atau segi berapa ini? Segi 8 ya, seperti ini contohnya. Nah, atau bisa juga seperti ini, segi 6. Nah, seperti ini ya. Ini contoh jaring-jaring limas. Nah, ini silakan dibayangkan ini pergerakan dari kalau kita mau memotong bagian-bagian limas itu sesuai ininya, sisinya seperti ini. Nah ya, kemudian kita buka, lalu kita inikan, kita susun bisa jadi seperti ini, atau bisa juga kita ginikan. Ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang rumus untuk luas permukaan dan volume prisma. Luas permukaan prisma itu rumusnya adalah LA ditambah LT. Apa itu LA? LA adalah luas alas dan LT adalah luas sisi tegaknya. Ya. Luas sisi tegak itu berarti yang ini segitiga yang depan TAB tambah segitiga yang samping sini TBC, kemudian yang belakang juga yang sebelah kiri. Pokoknya jumlah semua yang tegak ini ya, luasnya berapa itu adalah LT ya, luas sisi tegak. Kemudian untuk volume itu rumusnya 1/3 luas alas kali T. T ini adalah tinggi limas ya. Yang mana yang dinamakan tinggi? Tinggi itu yang ini, garis putus-putus berwarna merah. Ini namanya adalah tinggi limas ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan kerangka limas segi 6 beraturan di samping. Hitunglah panjang kerangka limas tersebut. Panjang kerangkanya ada berapa?
Nah, kamu lihat di sini, ini ada tulisan 18 cm. Ini adalah panjang AB. Karena di sini tulisannya segi 6 beraturan, artinya semua sisi segi 6-nya ini panjangnya sama. Sehingga semuanya panjangnya 18 ya. Kemudian, nah ini ada tulisan 27 cm. Ini adalah panjang TC ya. Kita lihat. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan OF, sama dengan FA, yaitu 18 cm. Di bawahnya semuanya 18 ya. Kemudian yang tegak, nah TA itu sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD, sama dengan TE, dan sama dengan TF. Semuanya itu adalah 27 cm panjangnya, sama semuanya ya. Jadi kalau disuruh menghitung panjang kerangka limas, ya kita tinggal jumlahkan semuanya, yaitu yang di bawahnya kita kalikan 6, karena ada 6 ya. Berarti 6 kali AB ditambah 6 kali TA. Nah, TA ini atau TC ya, sama aja ya. Jadi 6 kali 18 ditambah 6 kali 27, yaitu 108 tambah 162, yaitu 270 cm ya. Jadi panjang kerangka limas seluruhnya adalah 270 cm ya. Bisa ya? Nah, sekarang contoh soal kedua. Diketahui model kerangka limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm dan tinggi limasnya 24 cm. Hitunglah luas permukaan limas. Rumusnya tadi luas permukaan adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Kalau luas alas, karena alasnya berbentuk persegi ya, ini kan berbentuk persegi ya, berarti kita mencari luas persegi ya, dan enggak ada masalah ya, karena di sini panjang sisinya diketahui sudah. Kemudian kita menentukan juga luas sisi tegaknya. Nah, luas sisi tegak berarti yang ini. Nah, kita misalkan seperti ini. Ini T, kemudian di sini B, di sini C ya. B ke C ini adalah 14. Nah, sedangkan ininya kita belum tahu. Nah, ini harus kita cari tahu dulu. Karena untuk segitiga kan rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Dan ini belum ada. Jadi ini harus kita cari dulu nih. Nah, yang ini. Nah, bagaimana caranya? Kita memanfaatkan tinggi limas yang ini. Artinya ini kita akan bikin sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi segitiga siku-siku seperti ini. Sini T ya. Di sini O. Kemudian di sini boleh kita namakan P. Jadi di sini P-nya. Nah, ya. Jadi sini P ya. Di sini P. Nah, kita akan mencari panjang TP ini. Panjang TP ini yang merupakan sisi miring dari segitiga TOP. Di sininya 24. Kemudian OP-nya belum diketahui ya. OP ini tapi separuh dari ini. Yaitu separuh dari 14 adalah 7. Nah, sehingga panjang TP itu adalah akar dari TO kuadrat ditambah PO kuadrat. Akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat, yaitu 576 ditambah 49, hasilnya 625. Akar dari 625 adalah 25 cm. Nah, oke, dapat sudah TP-nya berarti 25 cm. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari luas sisi tegak. Ya, sisi tegak segitiga, sisi segitiga kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 14 kali 25, sudah bisa ya. Maka langsung saja kita masuk ke rumus luas permukaan, yaitu luas alas, yaitu rumusnya tadi sisi pangkat 2 ya untuk persegi, yaitu 14 kuadrat. Kemudian ditambah, karena ini ada 4, sisi tegaknya ada 4 ya, berarti 4 kali setengah kali alasnya ini BC, alas segitiganya. Kemudian tingginya ini TP ya, ini tadi ya. Jadi hasilnya AB pangkat 2 itu adalah 14 pangkat 2 ditambah 4 kali setengah kali 14 juga kali 25 ya. Nah, ini bisa kita coret. Nah, hasilnya 7.
Ini 196 ditambah 4 kali 7 kali 25 itu 175. Berarti 196 tambah 700. Hasilnya 896 cm persegi ya. Nah, seperti ini caranya ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal ketiga. Diketahui limas persegi dengan keliling alas 96 cm dan tinggi limasnya 9 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Keliling alas 96 cm. Alasnya berbentuk persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah volume limas. Sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alas berarti harus kita cari dulu. Nah, luas alas rumusnya kan? Luas alas itu rumusnya sisi pangkat 2 ya, karena persegi. Atau AB pangkat 2. Nah, tapi AB-nya belum ada. Nah, kita cari dulu AB-nya. Pakai rumus yang diketahui yaitu keliling alas. Keliling alas itu adalah rumusnya kan kalau persegi berarti 4 kali sisi ya. Sisinya itu adalah AB berarti 4 kali AB. Kemudian keliling alasnya kita masukkan angkanya 96. Berarti AB-nya adalah 96 bagi 4, yaitu 24 cm. Nah, sudah dapat ketemu AB-nya, maka kita bisa mencari volume. Berarti 1/3 kali luas alas. Luas alas berarti sisi pangkat 2 ya tadi. AB pangkat 2 kali tingginya. Berarti 1/3 kali 24 pangkat 2 kali 9. 24 pangkat 2 itu 576. Nah, hasilnya adalah 192 kali 9. Hasilnya 1728 cm kubik. Jadi volume limas persegi tersebut adalah 1728 cm kubik ya. Contoh soal keempat. Sebuah limas alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Dengan panjang sisi siku-sikunya 3 cm dan 4 cm. Serta tinggi limasnya 12 cm. Kemudian limas diperbesar dengan faktor perbesaran 3. Hitunglah perbandingan volume limas sebelum dan sesudah diperbesar. Berarti kita harus mencari dulu volume sebelum dan sesudahnya. Yang pertama, limas sebelum diperbesar itu panjang sisinya 3 dan 4 serta tingginya 12. Berarti volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini satu, ini maksudnya volume sebelum diperbesar. Kemudian ini luas alas yang sebelum diperbesar. Luas alas karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku 3 dan 4. Nah, ibaratnya seperti ini ya. Ini siku-siku, ini 3 dan 4. Ya, berarti anggap aja ini sudah. Berarti ini alasnya 3, tingginya 4 ya. Gak usah kita mencari sisi miring ya, karena kita cukup mencari luas alas. Berarti 1/3 kali luas alas tadi setengah kali 3 kali 4 ya, alas kali tinggi. Kemudian kali tinggi limas. Tinggi limasnya 12. Kali 12, ini kita bisa coret. Nah, ini 1, ini 2 ya. Kemudian ini juga bisa kita coret habis. Sehingga tinggal 2 kali 12 yaitu 24 cm kubik. Nah, sekarang prisma sudah diperbesar 3 kali. Artinya semua sisinya diperbesar. Sekarang panjang sisi siku-sikunya menjadi 3 cm. Kita kalikan 3 berarti hasilnya 9. Kemudian 4 cm juga kita kali 3 hasilnya 12. Begitu juga tingginya. Tinggi limasnya berarti 12. Kita kalikan 3 juga hasilnya 36 cm. Maka volumenya adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kali setengah kali 9 kali 12. Kemudian kali tingginya 36. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini 6. 9 bagi 3 hasilnya 3 ya. Jadi hasilnya adalah 3 kali 6 kan 18. 18 kali 36 adalah 648 cm kubik. Perbandingan volumenya berarti sebelum dan sesudahnya, yaitu 24 banding 648. Ini sama-sama dibagi 24. Nah, sama-sama dibagi 24. Hasilnya adalah 1/27. Nah, jadi terjawab
Perbandingan volume limas sebelum dan sesudah diperbesar itu adalah 1:27. Oke, ada cara cepat. Nah, nggak perlu kita mencari seperti ini. Nggak perlu mencari volume 1, kemudian nggak perlu juga mencari volume 2. Nah, cara cepatnya satu baris saja, yaitu volume sebelum dan sesudahnya itu adalah 1, rumusnya 1/K pangkat 3. K ini adalah faktor perbesaran atau pengecilan. Nah, yaitu 3 di sini. Berarti yang rumusnya 1/K pangkat 3 itu menjadi 1/3 pangkat 3. Ya, karena perbesarannya kan 3. Berarti 3 pangkat 3, 27. Jadi menjadi 1/27. Nah, cepat sekali kan? Tinggal satu baris, kemudian selesai soal sepanjang ini tadi caranya ya. Kalau pakai cara sepanjang ini, tapi kalau cara cepat langsung satu baris selesai ya. Oke, ini cuma trik saja ya. Nah, kita lanjutkan contoh soal kelima. Sebuah tenda berbentuk limas dengan alas persegi. Volume dan tinggi tenda adalah 21.952 desimeter kubik dan 21 desimeter. Volumenya segini, kemudian tingginya segini. Berapakah luas selimut dari tenda? Kalau kita gambarkan tendanya seperti ini nih. Tingginya 21. Nah, ini tinggi limasnya 21. Penyelesaiannya, nah, luas selimut itu apa? Luas selimut adalah ya ini, luas sisi tegak. Jadi, luas sisi tegak yang akan kita hitung yaitu yang ini. TAB, kemudian TBC, kemudian yang di belakang TCD dan TAD yang akan kita hitung. Untuk mencari luas sisi tegak, misalnya TBC ya. TBC kita anggap salah satu sisi tegak. Maka luasnya kan berarti setengah alas kali tinggi ya. Berarti setengah kali BC. Nah, BC-nya belum ada nih. Setengah kali BC kali gini misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tingginya. Ini tinggi dari sisi tegak. Nah, ini misalnya kita namakan F. Nah, jadi TF-nya juga belum ketemu. Pertama-tama kita akan mencari dulu BC-nya atau sisi alas. Caranya bagaimana? Dari rumus volume. Karena volumenya diketahui ya. Jadi rumus volumenya tadi kan 1/3 luas alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya. Kemudian luas alasnya itu anggap saja BC pangkat 2 ya. Salah satu sisi boleh AB, boleh BC ya. Kita ambil saja yang BC-nya. Berarti BC pangkat 2 kali tinggi limas yaitu 21. Nah, ini bisa kita coret. Ini 1, ini 7. Jadi BC pangkat 2 kali 7. Nah, ini kita bagikan. 7-nya pindah ruas menjadi ke bawah sini. Menjadi 3136 BC kuadratnya. Kalau begitu BC-nya adalah akar 3136, yaitu 56. Sehingga OF, nah OF yang ini, jadi di sininya 56. Ya, di sini juga sama nih, 56 ya. Kalau begitu panjang OF separohnya ya, separuh dari BC atau separuh dari AB ya, sama saja, yaitu 28 ya separuhnya. Nah, setelah ketemu nilai OF, yaitu 28 tadi, kita juga perlu mencari panjang TF. Nah, kalau kamu lihat ini juga segitiga siku-siku ya, seperti soal-soal sebelumnya. Di sini siku-siku. Maka mencari TF-nya menggunakan Pitagoras, yaitu akar TE kuadrat ditambah OF kuadrat. Akar 21 kuadrat tambah 28 kuadrat. Nah, yaitu akar 441 ditambah 784. Yaitu 1225. Akarnya adalah 35 desimeter. Nah, ketemu nilai TF-nya 35 desimeter. Nah, sekarang baru kita bisa mencari luas selimut. Luas selimutnya adalah 4 kali ya. 4 kali luas segitiga TBC ya. Karena sisi tegaknya kan ada 4. Ada 4 segitiga ya. Jadi 4 kali rumusnya luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini seperti ini kan. T, B, C. Alasnya BC. BC-nya adalah 56.
dan sininya tingginya yaitu TF itu adalah 35 ya. Jadi setengah kali 56 kali 35. Hasilnya ini bisa kita coret ke sini. Ini 2, ini 1 ya. Jadi hasilnya 3920 desimeter persegi ya. Jadi luas selimut tenda tersebut adalah 3920 desimeter persegi. Nah, terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, komen yang positif, share, serta subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.